Bab 321 menyebabkan bencana. Setengah dari danau yang luas itu adalah es, setengahnya adalah api. Adegan aneh seperti itu ditunjukkan di depan wajah Chu Feng pada saat itu. Mengapa ada danau seperti ini di sini? Chu Feng tercengang kaget karena adegan itu tidak masuk akal sama sekali. Adegan ini disebabkan oleh dua mutiara yang mengerikan. Pada tahun itu, kedua mutiara itu membunuh tidak sedikit dari kita. Bahkan aku sangat terluka oleh mereka dan pada akhirnya, aku menjadi kondisiku saat ini. Pendiri Azure Dragon menjelaskan. Itu benar-benar kuat. Chu Feng tidak bisa menahan napas dingin. Jika bahkan Azure Dragon Founder mati karena dua mutiara, lalu seberapa sengitkah kedua mutiara itu? Tentu saja mereka kuat. Pada awalnya, ketika kami melihat tiga mutiara setelah kami menyerbu melalui lapisan penghalang dan membunuh beberapa roh jahat, kami bahkan berpikir bahwa kami mendapatkan harta. Tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa itu adalah bencana pembantaian. Petik 2. Namun, untungnya mutiara es dan mutiara api tampaknya memiliki kaitan dengan mutiara yang ada di tanganku. Jadi meskipun kekuatan mereka sangat kuat, setelah beberapa saat, mereka masih kehilangan kekuatan menakutkan mereka dan jatuh ke danau, mengubah dan menyebabkan penampilan saat ini. Petik 2. Lebih tepatnya, kedua mutiara itu sudah mati tetapi jenazah mereka masih ada di sini. Mereka juga memiliki tingkat ancaman tertentu karena mereka juga memiliki kekuatan khusus. Petik 2. Dan tempat yang aku ingin kamu kembangkan adalah di sini. Meskipun mereka sudah mati, beberapa kekuatan khusus mereka masih bertahan. Di tempat ini, baik udara dingin dan udara panas ada bersama-sama dan mereka akan mengganggu kekuatan roh kamu. Petik 2. Namun, itu bermanfaat untuk memperkuat kemampuanmu untuk mengendalikan kekuatan spirit. Selama kamu bisa mengendalikan kekuatan roh kamu atas perintah di es dan danau api ini, seharusnya tidak ada masalah bagi kamu untuk menggunakan naga bepergian melalui 9 surga. Petik 2. Oke, mulai pelatihan. Saat pendiri Azure Dragon berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tampaknya tidak berencana untuk secara pribadi memberikan petunjuk kepada Chu Feng. Tetapi setelah berjalan untuk jarak pendek, dia berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, ini adalah batas terakhir. Jangan masuk lebih dalam. Di tempat itu, ada beberapa hal yang bahkan aku tidak bisa kalahkan sekarang." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pendiri Azure Dragon melayang pergi dan pergi. Dan Chu Feng yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat dengan sengaja berputar-putar di sekitar es dan api danau setelah pendiri Azure Dragon pergi untuk memeriksa apa yang ada di balik danau. Lalu, dia akhirnya tahu mengapa Chu Feng tidak diizinkan untuk terus maju. Karena di balik danau es dan api, simbol anti-iblis sudah mulai muncul. Area simbol sangat luas dan orang tidak bisa melihat ujungnya ketika mereka melihat. Itu kurang lebih berarti bahwa lebih dalam, ada roh jahat yang sangat kuat atau banyak roh jahat. Makam Kaisar benar-benar terlalu jauh dari jangkauan aku. Saat ini, aku harus tetap fokus pada budidaya naga yang melakukan perjalanan melalui 9 surga. Di depan makam Kaisar, Chu Feng selalu merasa bahwa dia sangat kecil. Terlebih lagi setelah mendengar kata-kata teknik armor kura-kura hitam, bertemu dengan pendiri Naga Azure. Dan secara pribadi melihat danau aneh yang ditransformasi yang disebabkan oleh dua mutiara di makam Kaisar.
Dia semakin mengerti betapa lemah dan kecilnya dia, dan seberapa kecil kekuatannya sendiri. Namun, Chu Feng tidak berkecil hati. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda saat ini. Selama dia mau bekerja keras dan mau menciptakan peluang, menjadi kuat hanya masalah waktu. Jadi, Chu Feng mulai pergi ke danau es dan api yang aneh. Hal ini benar-benar aneh. Sebelum bahkan semakin dekat, Chu Feng merasakan dua gelombang aura aneh menerkam ke arahnya. Salah satunya adalah cabai menusuk tulang, satu panas terik. Dua gas yang seharusnya tidak ada bersama-sama sebenarnya anehnya menyatu menjadi satu. Tapi untungnya, Chu Feng mampu melawan gas aneh itu. Akhirnya, Chu Feng tiba di atas danau. Meskipun tubuh fisik Chu Feng mampu menahan gas aneh itu, kekuatan rohnya terganggu oleh gas dan menjadi sulit dikendalikan. Itu seperti apa yang dikatakan pendiri Naga Azure. Chu Feng benar-benar dipengaruhi oleh energi aneh di sana, dan sebagai spiritualis dunia jubah abu-abu. Dia yang awalnya memiliki kekuatan roh yang sangat kuat sebenarnya tidak dapat berkonsentrasi pada kekuatan rohnya. Tapi itu adalah pelatihan yang pendiri Azure Dragon ingin lakukan Chu Feng, untuk dapat mengendalikan kekuatan rohnya di atas danau es dan api. Jika dia berhasil, kendali Chu Feng atas kekuatan rohnya akan ditingkatkan ke tahap lain dan dia juga akan memiliki kesempatan untuk menggunakan Dragon Traveling Through Nine Heavens. Seperti itu, sejak hari itu, Chu Feng akan datang di atas es dan api danau setiap hari untuk pelatihan, dan pelatihan itu berlangsung selama sebulan. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah keterampilan bela diri Chu Feng menghabiskan waktu paling banyak untuk berkultivasi. Tapi untungnya, Chu Feng tidak menyia-nyiakan waktu 1 bulan itu. Sejak awal, dia tidak dapat menyingkat kekuatan rohnya, tetapi secara bertahap, dia bisa dengan mudah mengendalikannya. Saat ini, Chu Feng bisa dengan bebas mengendalikan kekuatan rohnya sendiri saat ia berada di atas danau es dan api. Berhasil. Aku akhirnya berhasil. Sekarang aku akhirnya bisa mengendalikan kekuatan roh aku dengan cara apapun yang aku inginkan. Petik 2. Chu Feng yang sekarang berdiri di tengah-tengah danau es dan api. Satu sisi dingin menusuk tulang, satu sisi mengamuk api. Chu Feng mengelilingi dirinya dengan kekuatan asal dan membentuk perisai tak terlihat untuk mencegah tubuhnya berkarat dari dingin dan api. Tiba-tiba, dengan pikiran, kekuatan roh Chu Feng seperti air pasang saat menyebar dari otaknya dan menyelidiki ke arah danau es dan api di bawahnya. Setelah berhasil memegang kendali atas kekuatan rohnya, dia tidak terburu-buru untuk menumbuhkan keterampilan bela diri yang mendalam, naga bepergian melalui 9 surga. Dia ingin secara rinci merasakan es dan api danau yang diubah oleh 2 mutiara yang mengerikan. Kekuatan roh Chu Feng menembus api, menembus lapisan es, dan langsung masuk ke daerah yang dalam. Semakin dalam dia pergi, Chu Feng bisa lebih kuat merasakan bahwa dinginnya tulang yang menusuk dan panas yang mengerikan menjadi semakin kuat. Krep. Tiba-tiba, mata Chu Feng tiba-tiba melebar dan seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi bergetar sekali. Di matanya, teror dan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak. Ketika kekuatan rohnya mencapai bagian terdalam dari danau, ia merasakan 2 bentuk kehidupan. Kehidupan itu tampaknya sangat tertidur selama 1000 tahun, tetapi karena kekuatan rohnya, mereka tiba-tiba terbangun. Booming tepat pada saat itu, ledakan besar terdengar dari bawah kaki Chu Feng. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan yang kuat naik ke langit. Kekuatan yang kuat membawa Chu Feng langsung ke udara,
dan secara bersamaan, di sekitar Chu Feng, ada bongkahan es yang tersisa yang memenuhi udara serta api yang melonjak. Danau es dan api yang telah disegel selama 1000 tahun dihidupkan kembali. Sialan, aku sepertinya telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dibalik. Petik 2. Pada saat itu, tanpa banyak berpikir, Chu Feng sudah tahu apa yang terjadi. Jelas, 2 mutiara yang mengerikan dari tahun itu tidak mati. Mereka hanya tidur di dasar danau, dan tanpa niat untuk melakukannya, Chu Feng membangunkan mereka. Berpikir bahwa begitu banyak ahli yang mati oleh 2 mutiara dan bahkan pendiri Azure Dragon terbunuh oleh mereka, Chu Feng tidak perlu berpikir banyak. Dia dengan cepat menyesuaikan tubuhnya di udara dan menggunakan teknik langit kekaisaran saat ia dengan cepat berlari ke arah pendiri Azure Dragon. Ledakan. Tapi sebelum terbang terlalu lama, ledakan lain terdengar di belakangnya. Pada saat yang sama, gelombang dingin yang ekstrim dan gelombang panas pedas, kedua aura, juga terbang keluar dari danau bersama. Memalingkan kepalanya untuk melihat. Murid-murid Chu Feng tiba-tiba menyusut dan rasa takut melonjak di wajahnya karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa mutiara berwarna biru dan mutiara berwarna merah seperti mata 2 iblis ketika mereka terbang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Bab 322 Mati Bersama. Chu Feng, cepat, biarkan aku mengendalikan tubuhmu atau dengan kecepatanmu saat ini, tidak mungkin untuk menghindari pengejaran mereka. Egi mulai berteriak ketika dia melihat bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik. Tidak, sudah terlambat. Tapi wajah Chu Feng seperti abu karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa 2 mutiara yang mengerikan, hampir dengan berkedip, muncul di depannya. Bahkan jika itu Egi, tidak ada cara untuk menyingkirkan mereka dengan kecepatan seperti itu. Ah, ledakan. Tepat pada saat itu, kedua mutiara sudah bertabrakan dengan tubuh Chu Feng. Kekuatan yang kuat langsung melemparkan Chu Feng langsung ke tanah dari udara dan menyebabkan lubang yang dalam dibuat di tanah yang bahkan terbuat dari bahan khusus. Sialan. 2 hal ini sebenarnya ingin masuk ke tubuh aku. Petik 2. Kedua mutiara benar-benar memiliki kehidupan. Jelas, mutiara berbentuk bulat yang hanya sebesar telur ayam saat ini seperti pisau tajam saat menembus perisai kekuatan asal Chu Feng dan memasuki tubuh fisik Chu Feng. Saat itu, mereka terbang menuju dantian Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng jelas bisa merasakan 2 semburan kekuatan yang ingin menduduki tubuhnya dan menghilangkan kesadarannya. Itu tidak seperti Egi, dan itu jelas dari 2 mutiara yang mengerikan. Kedua mutiara itu tidak hanya ingin membunuh Chu Feng. Mereka ingin mengendalikan Chu Feng. Kedua mutiara itu terlalu mengerikan. Satu berisi rasa dingin yang bisa membekukan segalanya, yang lain mengandung api yang bisa membakar segalanya. Dan mereka bahkan memiliki kehidupan. Namun, tidak jelas seperti apa mereka. Mereka seperti 2 monster yang sangat kuat namun memiliki identitas yang tidak diketahui. Di depan mereka, Chu Feng sangat kecil. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan dia tidak bisa melakukan apa-apa saat mereka menyerang dantiannya sendiri, tanah suci yang memadatkan kultivasinya. Wah! Tapi tiba-tiba, di dalam dantian Chu Feng, 8 binatang petir besar yang tidak bergerak yang menempati tempat itu seolah-olah mereka bangkit kembali. Mereka memancarkan aura mengerikan yang bukan milik tanah ini dan mereka mulai dengan kuat menyelimuti mereka di dalam dantiannya. Jijiji. Setelah aura mulai menyelimuti,
dua mutiara yang hampir menyerbu dan Tian Chu Feng bertindak seolah-olah mereka ketakutan ketika mereka dengan cepat berlari keluar dari dantiannya. Namun, meskipun meninggalkan dantian, mereka tidak meninggalkan tubuh Chu Feng. Dingin dan panas menjalin dan menelan setiap bagian tubuh Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa darah di seluruh tubuhnya mendidih. Seolah-olah petir berwarna emas dalam darahnya juga melawan kekuatan dua mutiara. Namun, karena dua gelombang kekuatan dilawan, Chu Feng sedang mengalami penderitaan besar. Rasa sakit yang dirasakan Chu Feng seperti merobek-robek jantung atau paru-paru saat ia berguling-guling di lantai. Dia terus melemparkan tubuhnya sendiri ke tanah, menyebabkan lubang besar terbentuk saat dia melolong nyaring. Chu Feng, apa yang terjadi padamu? Tepat pada saat itu, dua sosok cantik berlari dari jauh. Itu adalah kakak beradik Su Rou dan Su Mei. Para saudari seperti bunga memegang sepiring makanan di tangan mereka. Sejak Chu Feng mulai berkultivasi di lokasi ini, sepasang saudari akan datang ke sini setiap hari untuk memberikan hidangan lezat kepada Chu Feng. Namun, pada saat itu juga, ketika mereka melihat Chu Feng yang seperti itu, wajah mereka memucat karena ketakutan ketika mereka melemparkan piring di tangan mereka ke tanah dan mulai, tanpa peduli dengan keselamatan mereka sendiri, berlari ke arah Chu Feng. Rou kecil, Mei kecil, jangan datang. Menjalankan. Melihat itu, Chu Feng dengan cepat berteriak pada dua orang. Meskipun dia tidak tahu mengapa kedua mutiara itu ingin mengambil alih tubuhnya, dia tahu bahwa kedua mutiara itu pasti memiliki alasan sendiri. Saat ini, melihat bahwa mereka gagal mengambil alih tubuhnya, mutiara tentu ingin mengambil alih tubuh orang lain. Kali ini, ketika Su Rou dan Su Mei mendekat, mereka seperti mencari jalan kematian mereka sendiri. Wos-wos. Memang, setelah mendengar suara Su Rou dan Su Mei, dua mutiara es dan api benar-benar terbang keluar dari tubuh Chu Feng dan bergegas menuju Su Rou dan Su Mei. Kecepatan mereka cepat dan dengan dua garis merah dan biru di udara, Su Rou dan Su Mei jatuh ke tanah mengikuti suara. Rou kecil, Mei kecil. Melihat Su Rou dan Su Mei jatuh ke tanah dan mulai menjerit kesakitan, Chu Feng tidak memperhatikan luka-lukanya sendiri saat ia dengan cepat berdiri dan berlari ke depan. Rou kecil, Mei kecil. Setelah Chu Feng mendekat dan melihat Su Rou dan Su Mei saat ini, ekspresinya yang tegang awalnya menjadi jauh lebih panik. Bahkan hidungnya mulai tersumbat dan matanya mulai berkedip dengan air mata. Karena saat ini, kulit Su Snow yang semula berwarna salju menjadi berwarna biru, dan di atas kulitnya yang berwarna biru, lapisan salju tebal mengembun. Es mulai menyebar dan mencapai rok panjang Su Rou dan membekukan seluruh tubuhnya. Adapun Su Mei, perubahan yang sangat besar terjadi padanya juga. Kulitnya yang sebersih salju sudah menjadi warna api merah, dan dari tubuhnya, bahkan ada lapisan panas yang dipancarkan. Wajah keduanya dipenuhi dengan penderitaan. Melihat bahwa dua gadis yang ia cintai mengalami siksaan yang demikian namun ia sendiri tidak berguna dan tidak berdaya, bagaimana mungkin hati Chu Feng tidak sakit? Dia berteriak keras di dalam, Egi, pikirkan cara dengan cepat. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Bantu aku dengan cepat. Petik 2. Tetapi dibandingkan dengan kepanikan Chu Feng, Egi tampak tenang secara tidak normal. Ketenangan itu benar-benar tidak normal, dan dia mendesak dengan nada pahit yang ekstrim kepada Chu Feng. Tidak ada metode. Dua hal ini terlalu kuat, dan dengan kultivasi kamu tidak dapat menekannya.
Mereka ingin mengambil alih tubuh fisik Surou dan Sumei dan meminjam tubuh mereka sebagai kapal untuk bertahan hidup. Petik 2. Chu Feng, lari cepat. Saat ini, kesadaran mereka sudah kacau dan sangat cepat, mereka akan segera runtuh. Ketika tubuh fisik mereka sepenuhnya diambil alih, mereka akan benar-benar mati. Pada saat itu, dua hal yang mengambil alih tubuh fisik mereka pasti akan membunuhmu. Petik 2. Tidak, aku tidak bisa pergi. Bagaimana aku bisa meninggalkan mereka dan tidak peduli tentang mereka? Namun, bukan hanya Chu Feng tidak melarikan diri, dia bahkan membuka lengannya dan membawa Su dan Su Mei dari tanah dengan erat ke pelukannya. Pada saat itu, rasa dingin yang menusuk tulang ada di satu sisi, dan panas yang menyengat ada di sisi lainnya. Tak satu pun dari mereka yang baik untuk bertahan, dan salah satu dari mereka bisa membahayakan tubuh Chu Feng. Namun Chu Feng memeluk lebih dan lebih erat karena rasa sakit tubuhnya jauh dari rasa sakit hatinya, ketika dia menghadapi orang-orang yang dia suka diambil alih sedikit demi sedikit. Namun dia tidak berguna dengan menjadi tidak berdaya. Chu Feng. Tepat pada saat itu, Surou benar-benar berbicara. Bibirnya tertutup es, dan ketika dia berbicara, dia memiliki suara yang sangat pendiam, tapi dia masih mendesak Chu Feng saat dia berkata, "Cepat lari. Aku bisa merasakan bahwa tubuh aku akan diambil alih oleh sesuatu yang menakutkan. Aku khawatir itu akan membahayakan kamu." Petik 2. Chu Feng, aku merasa sangat panas, seperti terbakar oleh api. Suatu gumpalan api memasuki dantian aku dan itu menelan tubuh aku sekarang. Chu Feng, cepat lepaskan aku. Tetap jauh dari aku atau aku akan melukai kamu. Pada saat yang sama, Su Mei juga membuat suara yang sangat lemah. Tidak, aku tidak akan pergi. Bahkan jika kematian datang, kita akan mati bersama. Petik 2. Chu Feng sangat tegas, meskipun pakaian di kirinya dibakar menjadi abu dan kulitnya sedikit melepuh. Meskipun kedinginan di sebelah kanannya memasuki tubuhnya dan bahkan embun beku mengembun di tulangnya, dia memeluk kedua gadis itu lebih erat dan lebih erat tanpa sedikit pun penyesalan. Bab 323 disegel selama 2 tahun. Chu Feng, kamu bajingan? Aku tidak akan menghentikan kamu jika kamu ingin mati, tetapi jangan menyeret aku ke bawah dengan kamu. Egi mulai melolong gila ketika dia melihat Chu Feng bertekad untuk mati. Chu Feng berada dalam situasi yang sulit ketika dia mendengar teriakan Egi. Dia tidak tahan meninggalkan Surou dan Su Mei, tetapi dia juga tidak ingin Egi dirugikan karena tindakannya sendiri. Sialan, kedua mutiara ini benar-benar selamat. Aku benar-benar ceroboh. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, dan ketika Chu Feng mengangkat kepalanya untuk melihat, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Itu adalah pendiri Azure Dragon. Pendiri Azure Dragon saat ini berdiri di atas naga biru sementara jubah di tubuhnya berkibar tanpa angin. Setelah melihat kondisi Surou dan Su Mei, meskipun dia sangat terkejut, dia tidak panik terlalu banyak, dan dia memiliki banyak perilaku dari seorang ahli puncak. Chu Feng, bergerak, pendiri Azure Dragon berteriak keras. Chu Feng tidak berani lamban saat dia buru-buru membiarkan Surou dan Su Mei yang berada di pelukannya pergi. Tepat pada saat itu, dengan gelombang lengan besar pendiri Azure Dragon, formasi roh berwarna biru terkondensasi keluar. Dengan pola yang aneh dan istimewa, itu menyelimuti Surou dan Su Mei. Wus 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 segera setelah itu, Azure Dragon Founder menulis 2 karakter segel di udara terus-menerus.
Karakter metrai dikondensasi dan dibuat oleh simbol dan itu berdiri di udara, seolah-olah itu memiliki kehidupan. Kemudian, pendiri Azure Dragon menunjuk Surou dan Sumei dan dengan ringan berteriak, "Segel!" Dua karakter segel mendarat masing-masing di formasi roh Surou dan Sumei. Pada saat itu, ekspresi Surou dan Sumei sebenarnya tampak kurang menyakitkan, seolah-olah mutiara yang mengerikan di tubuh mereka dikendalikan. Tidak buruk, Chu Feng. Metode formasi roh pendiri sekolah kamu cukup baik. Aku menduga jika dia masih hidup, dia sama sekali tidak akan menjadi spiritualis dunia jubah biru yang sederhana. Dia seharusnya mendekati tingkat spiritualis dunia dengan jubah ungu. Egi berkata sambil memberikan pujian langka. Adapun Chu Feng, dia terpana dengan metode Azure Dragon Founder. Menjadi juga spiritualis dunia, apa yang dipilih Chu Feng untuk dilakukan ketika berhadapan dengan situasi Surou dan Su Mei adalah mati bersama dengan mereka, karena selain itu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia sangat tak berdaya. Tapi pendiri Azure Dragon, yang bahkan tidak memiliki tubuh fisik saat ini. Pendiri Azure Dragon yang hanya kesadaran mengandalkan teknik spiritualis dunia miliknya sendiri dan untuk sementara menekan dua mutiara di tubuh mereka. Harus dikatakan bahwa ini adalah perbedaan besar dalam kekuatan. Untungnya, meskipun kedua mutiara belum mati, mereka tidak sekuat dulu. Namun meski begitu, mereka masih bukan sesuatu yang bisa aku tekan. Jika aku ingin mengendalikan mereka, aku harus mengandalkan mutiara itu. Petik 2. Saat pendiri Azure Dragon berbicara, dia melambaikan lengan bajunya lagi. Embusan angin bangkit dari kaki Chu Feng dan meniupnya, Surou, dan Sumei ke udara, lalu mereka mendarat di atas naga biru besar. Mengaum. Dengan raungan naga besar, Chu Feng merasa bahwa pemandangan di sekitarnya menjadi buram. Tetapi setelah sekejap, dia kembali ke tempat semua orang beristirahat. Dia tiba di depan peti mati kristal yang menyimpan jasad pendiri Azure Dragon. Bang, pada saat itu, pendiri Azure Dragon mengangkat tangannya dan menelapak tangan, dan dia benar-benar menghancurkan peti mati kristal yang melindungi jenazahnya sendiri. Pada saat yang sama, mutiara di atas peninggalan Azure Dragon Founder juga memberikan kecemerlangan yang sangat mempesona. Leluhur ini melihat bahwa pendiri Azure Dragon segera menghancurkan peti matinya sendiri, wajah Chu Feng dipenuhi dengan keraguan. Tapi kemudian, dia akhirnya tahu apa yang ingin dilakukan pendiri Azure Dragon. Setelah menghancurkan peti matinya sendiri, dengan metode yang dipraktikkan, pendiri naga Azure mulai meletakkan formasi roh. Itu bukan formasi roh yang sederhana, tetapi formasi roh pemeteraian. Itu adalah formasi penyegelan level yang sangat tinggi. Level sangat tinggi sehingga Chu Feng hanya bisa mengetahui tipe apa itu, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh formasi penyegelan itu. Bahkan jika dia tahu metode meletakkan formasi, tidak mungkin baginya untuk benar-benar meletakkan formasi. Setelah meletakkan formasi penyegelan, pendiri Azure Dragon secara individual menempatkan Surou dan Su Mei di kedua sisi tubuhnya. Setelah mendesak pembentukan penyegelan, mutiara memancarkan kecemerlangan yang mempesona dan terwujud. Itu menjadi selubung kristal besar yang menyelimuti Surou, Su Mei, serta sisa-sisa pendiri Azure Dragon. Chu Feng. Meskipun kekuatan kedua mutiara tidak sekuat sebelumnya, dengan aku saat ini, aku tidak punya cara untuk sepenuhnya menekan mereka, apalagi mengekstraksi mereka dari tubuh Surou dan Su Mei. Petik 2.
Menyegel mereka sekarang adalah satu-satunya metode untuk menyelamatkan mereka sekarang. Tetapi dengan kekuatan aku, meskipun aku dapat sementara mengunci kekuatan hidup mereka di tubuh mereka, aku hanya bisa menjamin bahwa mereka akan bertahan selama 2 tahun lagi dalam formasi pemeteraian. Petik 2. Itu juga berarti bahwa jika aku membuka formasi pemeteraian sekarang, sangat mungkin bahwa mereka akan segera mati. Tetapi jika aku benar-benar menyegel formasi pemeteraian ini, 2 tahun kemudian, mereka akan mati juga. Sekarang, beri aku jawaban yang jujur. Apakah kamu memilih untuk membiarkan mereka mati sekarang, atau memberi mereka 2 tahun lagi? Pendiri Azure Dragon dengan serius bertanya. Tidak, aku tidak ingin mereka mati. Chu Feng takut dengan kata-kata yang berasal dari pendiri Azure Dragon. Aku membiarkanmu memilih. Sekarang, atau 2 tahun kemudian. Cepat bicara. Jika kamu tidak, aku akan membatalkan formasi penyegelan sekarang dan menghancurkan mereka bersama dengan 2 mutiara. Sikap Azure Dragon Founder menjadi kuat. Tidak, segel mereka, lindungi hidup mereka untuk saat ini. Melihat itu, Chu Feng benar-benar panik dan dia dengan cepat memohon. Itu benar. Baru pada saat itulah pendiri Azure Dragon menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah itu, dia membuka tangannya, lalu segera melapis beberapa rantai tebal yang keluar dari tubuhnya. Rantai itu bukan rantai normal. Mereka adalah rantai transparan yang diringkas oleh formasi roh. Pada saat itu, dengan suara berdenting, mereka melilit casing kristal. Pada akhirnya, mereka memutarnya dengan padat dan hampir seluruh selubung kristal tertutup. Orang hanya bisa melihat Surou dan Sumei yang ada di dalam melalui celah. Segel. Akhirnya, pendiri Azure Dragon menggambar karakter segel besar dan mendarat di formasi penyegelan yang sangat besar. Akhirnya, itu benar-benar mengunci formasi penyegelan. Pada saat itu, hampir semua orang sudah datang saat mereka dengan gugup melihat semua yang dilakukan pendiri Azure Dragon. Terutama Su Hen dan Su Long. Wajah mereka sangat jelek. Meskipun semua orang tahu sesuatu pasti telah terjadi, tidak ada yang berani naik untuk bertanya. Mereka hanya diam-diam menonton. Chu Feng, kamu masih muda. Ingat, sebagai seorang pria, tidak peduli acara apapun yang kamu temui, kamu tidak boleh panik saat menghadapi bahaya. Petik 2. Pada kenyataannya, aku bahkan tidak yakin bahwa aku bisa menghancurkan 2 mutiara. Jadi bahkan jika kamu tidak memilih untuk menyegel, aku akan menyegel mereka berdua dengan 2 mutiara. Namun, alasan mengapa aku bertanya padamu tadi adalah karena aku ingin kamu memiliki pengalaman yang tidak bisa kamu lupakan. Pengalaman di mana kamu harus memilih kehidupan dan kematian seseorang yang dekat dengan kamu sehingga di waktu berikutnya, ketika kamu menghadapi situasi yang serupa dengan ini, kamu bisa lebih tenang. Petik 2. Pendiri Azure Dragon berkata kepada Chu Feng. Baginya, seolah-olah dia sedang mengajar Chu Feng di ruang kelas. Dia tidak peduli dengan kehidupan Surou dan Sumei. Leluhur, apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka? Tetapi bagi Chu Feng, hal yang paling dia khawatirkan saat ini adalah apakah dia bisa menyelamatkan saudara perempuan Surou dan Sumei. Itu hampir mustahil. Mutiara akan selalu disegel di sana. Tetapi dengan kemampuan aku hanya dapat menjamin bahwa mereka akan bertahan selama 2 tahun lagi karena mereka tidak makan atau minum di negara itu. 2 tahun kemudian, mereka pasti akan mati, kecuali. Bab 324 Tentara Dinasti Grand.
Kecuali, pendiri Azure Dragon ragu-ragu sebentar. Kecuali apa? Chu Feng dengan cemas bertanya dengan seksama. Kecuali jika kamu bisa menjadi jubah dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun. Karena kamu bisa mengambil kedua mutiara itu dari tubuh mereka pada saat itu. Atau yang lain, mereka pasti akan mati. Petik 2. Tapi apakah kamu yakin bahwa kamu bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun? Sejujurnya, tidak peduli berapa banyak lagi bakat yang kamu miliki, itu hampir merupakan hal yang tidak mungkin. Kata-kata yang pendiri Azure Dragon katakan kurang lebih menyerang Ch. Feng. Saat itu, wajah Chu Feng juga dipenuhi adalah komplikasi. Dia tidak lagi berbicara karena dia memang tidak yakin bahwa dia bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun. Chu Feng, jangan berkecil hati. Memang sangat sulit untuk menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun. Tetapi dengan bakat kamu, seharusnya tidak ada banyak masalah untuk menjadi spiritualis dunia jubah biru. Petik 2. Apakah kamu masih ingat binatang mengerikan yang terkunci di menara hantu Asura di Provinsi Roh? Jangan lupa, itu adalah spiritualis dunia jubah ungu, dan ada permintaan untuk kamu. Petik 2. Selama kamu menjadi spiritualis dunia jubah biru, mungkin kamu bisa membantunya mendapatkan kebebasan. Pada saat itu, bukankah tidak apa-apa untuk memintanya menyelamatkan Su Rou dan Su Mei? Tepat pada saat itu, Egi mengingatkan dengan serius. Betul, Egi, kamu benar. Rou kecil dan Mei kecil masih bisa diselamatkan. Selama aku bisa mendapatkan hal yang ditinggalkan oleh monster mengerikan itu, mungkin aku bisa dengan cepat menjadi spiritualis dunia jubah biru. Pada saat itu akan berhasil jika aku menyimpannya lalu memintanya untuk menyelamatkan sedikit Rou dan Mei kecil. Petik 2. Setelah mendengar pengingat Egi, Chu Feng juga menyadari dan wajahnya yang semula seperti abu langsung melonjak dengan sedikit harapan. Chu Feng, kamu tidak akan benar-benar merasa bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun kan? Pendiri Azure Dragon mengernyitkan alisnya dengan ringan ketika dia melihat seutas harapan melonjak dalam tatapan Chu Feng. Karena dengan seluruh waktu hidupnya, ia tidak bisa masuk ke dunia jubah ungu. Jadi, dia sangat tahu betapa sulitnya dunia itu. Dia tidak meragukan bahwa Chu Feng bisa menjadi spiritualis dunia dengan jubah ungu, atau dia tidak akan mempercayakan penyelamatannya pada Chu Feng. Tetapi melakukan itu dalam 2 tahun hampir merupakan hal yang mustahil. Leluhur, memang, aku tidak bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun. Tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk memikirkan metode lain untuk menyelamatkan Su Rou dan Su Mei. Keduanya terlalu penting bagi aku dan aku harus menyelamatkan mereka. Jadi, dalam periode waktu aku tidak ada di sini, aku berharap kamu dapat menjaga orang-orang yang dekat dengan aku. Saat Chu Feng berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke arah orang-orang di sekitarnya. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang akan dapat menyakiti mereka. Sama sekali tidak ada masalah yang akan terjadi pada 2 saudara perempuan dalam 2 tahun ini. Petik 2. Namun, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu miliki yang bisa menyelamatkan mereka, aku harap kamu bisa mengingat sebelum menyelamatkan mereka. Kamu harus menjamin keselamatanmu sendiri terlebih dahulu atau semuanya akan sia-sia, saran pendiri Naga Azure. Leluhur, jangan khawatir. Aku punya rencana aku. Petik 2. Setelah itu, Chu Feng hanya merawat luka-lukanya sendiri.
lalu menjelaskan kepada orang banyak apa yang sebenarnya terjadi. Baru saat itu dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan makam 1000 tulang. Dia secara resmi meninggalkan tempat itu, dan melangkah ke jalan yang dipenuhi bahaya yang tidak diketahui, namun jalan yang harus dilalui. Itu adalah jalan menuju Provinsi Qin. Benua 9 provinsi dibagi menjadi Provinsi Azure, Provinsi Tang, Provinsi Song, Provinsi Ming, Provinsi Han, Provinsi Sui, Provinsi Spirit, Provinsi Yuan, dan Provinsi Qin. Provinsi Qin agak jauh dari Provinsi Azure. Seseorang diharuskan untuk melewati provinsi roh yang ada di antara untuk mencapai itu. Adapun mengapa Chu Feng perlu pergi ke Provinsi Qin, itu karena binatang mengerikan di Menara Hantu Asura memberitahu Chu Feng bahwa ada harta yang bisa memoles kekuatan roh. Dan harta itu berada di Provinsi Qin. Tujuan Chu Feng dari perjalanannya saat ini sangat jelas. Untuk menemukan harta itu, maka untuk menyempurnakan kekuatan rohnya sehingga ia bisa lebih cepat menjadi spiritualis dunia jubah biru. Kemudian, kembali ke Menara Hantu Asura, berkoordinasi dengan Beast Monstrous yang dipenjara dan setelah menyimpannya. Mintalah bantuan dari Beast Monstrous yang misterius dan tak terduga sehingga bisa menyelamatkan para suster Su Rou dan Su Mei dari tangan mutiara. Meskipun rencana itu tampaknya sangat sederhana, Chu Feng tahu bahwa di dalamnya pasti ada ribuan kesulitan dan puluhan ribu risiko karena pada awalnya tempat harta karun itu disembunyikan adalah tempat yang tidak jelas disebut Tousat Monster Mountain. Aku akan segera pergi dari sini, dan siapa yang tahu kapan aku akan kembali ke tempat ini. Saat Chu Feng duduk di atas elang berkepala putih, dia melihat tanah yang akrab dan pemandangan di bawahnya ketika pikirannya sangat rumit. Kali ini berbeda dari terakhir kali ketika dia pergi ke Provinsi Roh. Terakhir kali, dia hanya ada di sana untuk ujian kualifikasi spiritualis dunia jubah putih. Tetapi kali ini, dia memiliki misi yang lebih berat, dan waktu dia pergi lebih lama juga. Chu Feng, apakah kamu ingin pergi ke World Spirit Guild dan meminta bantuan? Meskipun mereka tidak memiliki spiritualis dunia jubah ungu di sana, aku yakin mereka dapat sedikit membantu, kata Egi. Tidak. Aku tidak terlalu akrab dengan World Spirit Guild. Jadi aku takut bahwa keserakahan akan bangkit dari hati mereka jika mereka melihat harta yang ditinggalkan oleh monster mengerikan dan mereka akan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Jawab Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Egi merasa itu sangat masuk akal juga. Setelah itu, dia terkikik dan berkata, "Sepertinya kamu sudah cukup dewasa ya? Aku memang tidak salah. Wah, kamu akan memiliki masa depan yang cukup." Petik 2. Egi bahkan seperti pistachio. Dia yang tahu Chu Feng memiliki kekhawatiran berat di hatinya tidak berhenti menghibur dan menghibur Chu Feng di jalan. Itu menyebabkan tekanannya berkurang sedikit, dan kepercayaan di mana dia bisa menyelamatkan Su Rou dan Su Mei juga meningkat sedikit. TN, pistachio, in Chinese can be directly translated as happy fruit. Aura ini. Tapi sama seperti Chu Feng akan meninggalkan perbatasan Provinsi Azure. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan dengan cepat mengarahkan Little White menuju gumpalan awan di kejauhan dan mengebor masuk karena Chu Feng bisa merasakan aura yang sangat kuat mendekat. Memang, setelah Chu Feng bersembunyi di awan putih, poni besar terdengar dari cakrawala terdekat. Suara itu sepertinya seperti guntur, tetapi lebih mirip suara 10.000 kuda yang berlari kencang. Suara mereka berderap di udara. Surga, itu adalah...
Meskipun Chu Feng tersembunyi di awan putih, dia masih bisa melihat semuanya di luar. Pada saat itu, ia dengan heran menemukan bahwa di ujung cakrawala, sekelompok besar orang dan kuda muncul. Orang dan kuda yang berjalan di udara. Sekelompok orang mendekati 10.000, dan pada tubuh setiap orang, mereka mengenakan jubah berwarna emas. Jubah itu bukan baju besi, tapi itu lebih cantik dari baju besi dan bahkan lebih sulit dari baju besi. Di bawah hampir 10.000 orang, setiap orang mengendarai kuda yang luar biasa. Kuda-kuda itu jauh lebih besar daripada yang normal, dan mereka juga mendominasi secara tidak normal, seolah-olah mereka adalah raja-raja dalam kuda karena mereka memiliki aura yang tidak biasa. Yang paling penting adalah kuda-kuda itu bisa tetap berada di udara dengan kecepatan sangat cepat. Namun, itu bahkan tidak banyak. Selain kuda-kuda yang bisa berjalan di udara, bahkan ada kereta berwarna emas besar. Yang menarik kereta itu bukan kuda. Itu adalah binatang besar. Seekor binatang buas besar yang bisa berjalan di udara, dan jika Chu Feng tidak salah, itu harus menjadi binatang mengerikan yang mencapai alam surga. Alam surga binatang buas dijinakkan oleh seseorang dan menjadi budak yang menarik kereta. Itu menyebabkan orang agak terkejut. Dan ketika Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah spanduk tentara yang berkibar-kibar, dia akhirnya tahu asal-usul kelompok orang. Karena di atas spanduk tentara berwarna emas yang memiliki naga dan burung phoenix diukir dan digambar di atasnya, ada dua kata besar. Dinasti Jiang. Bab 325 Jiang Han yang berwajah dingin. Dinasti Jiang. Setelah melihat kata-kata di spanduk tentara, hati Chu Feng tidak bisa menahan diri karena itu adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang dari dinasti Jiang. Pertama kali dia melihat penguasa benua 9 provinsi. Harus dikatakan bahwa tentara dinasti Jiang, dalam hal kekuatan, benar-benar tak tertandingi dengan kekuatan apapun yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Mengesampingkan kekuatan yang kuat dan kualitas luar biasa, orang akan merasakan ketakutan murni dari atmosfer unik yang mereka berikan. Chu Feng pernah mendengar sebelumnya bahwa orang-orang dari dinasti Jiang bukan orang biasa. Mereka memiliki darah khusus, kekuatan pertempuran yang melampaui orang lain, bakat yang melampaui orang lain, dan mereka jauh lebih unggul daripada orang normal di semua bidang. Bahkan mengatakan bahwa semua orang di dinasti Jiang adalah jenius akan sesuai. Itu adalah alasan utama mengapa dinasti Jiang mampu menguasai benua 9 provinsi selama bertahun-tahun. Aneh. Mengapa pasukan dinasti Jiang muncul di tempat ini? Apakah mereka datang ke provinsi Azure aku untuk sesuatu, atau mereka hanya kebetulan lewat? Petik 2. Chu Feng sangat terpana oleh kekuatan dinasti Jiang. Meskipun dia tidak merasa takut seperti orang normal setelah melihat pasukan besar dinasti Jiang, Chu Feng masih harus mengakui bahwa dinasti Jiang benar-benar tidak sederhana. Siapa peduli? Lagi pula, kamu sudah siap untuk meninggalkan provinsi Azure dan keluarga kamu telah diatur dengan baik. Bahkan jika orang-orang dari dinasti Jiang pergi ke provinsi Azure, itu tidak akan berhubungan dengan kamu, kata Egi. Chu Feng mengangguk, tapi dia punya pikiran di dalam hatinya. Jika dinasti Jiang hanya lewat, lalu apapun. Tetapi jika target mereka benar-benar provinsi Azure, kemungkinan besar, itu akan menjadi makam kaisar. Bagaimanapun, rumah Pangeran Qilin telah menemukan makam kaisar. Ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk membukanya sendiri, untuk bantuan, mereka pasti akan melaporkan berita itu kepada dinasti Jiang.
Dengan melakukan itu, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta dari makam kaisar, setidaknya dinasti Jiang masih akan memberi mereka beberapa hadiah. Tapi Chu Feng tidak terlalu khawatir karena dia yang tahu betapa menakutkan makam kaisar sangat memahami bahwa bahkan jika itu adalah pasukan dinasti Jiang, mereka masih tidak dapat masuk jauh ke dalam kuburan kaisar. Hanya jika mereka mengirim ahli puncak mereka barulah mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa manfaat dari makam kaisar. Jadi, setelah pasukan dinasti Jiang pergi, Chu Feng juga bergegas keluar dari awan putih dan melanjutkan menuju Provinsi Qin. Adapun kemana tentara dinasti Jiang pergi, seperti yang diperkirakan oleh Chu Feng, mereka datang ke istana Pangeran Qilin. Namun, hal yang berbeda dari dugaan Chu Feng adalah bahwa kali ini, dinasti Jiang tidak datang atas undangan. Cepat, cepat panggil Tuan Istana. Petik 2. Pasukan dinasti Jiang dengan megah dan gagah turun dari langit. Mereka benar-benar tampak seperti tentara dan jenderal dari surga yang turun ke dunia fana. Itu menyebabkan orang menjadi takut tanpa akhir. Dan pada saat itu juga, penguasa Provinsi Azure, Istana Pangeran Qilin, sudah dalam kekacauan. Orang-orang yang dulunya sombong dari Istana Pangeran semuanya ketakutan sampai ekstrim. Tuan-tuan, aku Lin Moli. Aku tidak tahu bahwa kamu akan menghormati kehadiran kamu di rumah ini, jadi aku tidak keluar untuk menyambut kamu. Maafkan kesalahan aku. Petik 2. Lin Moli juga panik. Jika hanya 1 atau 2 orang dari dinasti Jiang datang, ia masih bisa menanggungnya. Namun saat ini, pasukan dinasti Jiang yang asli datang ke rumah Pangeran Qilin. Itu menyebabkan dia tidak tahu harus berbuat apa dan dia sangat ketakutan. Tak terkendali, dia merasa gelisah. Dan tepat pada saat ini, dari kereta berwarna emas yang ditarik oleh binatang buas, seorang pria yang mengenakan jubah berwarna emas secara bertahap berjalan keluar. Itu adalah seorang pria muda. Tingginya 2 meter, tubuh tegap, mahkota naga emas di kepalanya, rambut hitam yang menutupi bahu, dan wajah seputih salju namun memberi orang perasaan dingin sedingin es yang tidak normal. Terutama matanya. Mereka memancarkan sombong dan keganasan yang tak tertandingi, menyebabkan seseorang tidak berani menatap lurus ke matanya. Lord, Tuan Jiang Han. Setelah melihat lelaki itu, wajah Lin Moli langsung berubah menjadi putih seperti kertas yang mematikan dan tidak ada jejak warna darah lagi. Dalam matanya, tak terlukiskan, rasa takut melonjak. Dapat dilihat betapa takutnya dia terhadap pemuda di depan matanya yang bahkan jauh lebih muda darinya. TN, Jiang sama dengan surname, Han sama dengan Colt. Lin Moli, apakah kamu tahu kejahatanmu? Pria berwajah dingin bernama Jiang Han bertanya dengan nada yang sama-sama dingin. Tuanku, apa maksudmu? Aku. Lin Moli sangat ketakutan. Ketika dia ditanya oleh Jiang Han dengan cara seperti itu sementara dia awalnya sangat gelisah, itu membuatnya takut langsung ke titik dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Atau bagaimana menanggapi. Tetapi bahkan sebelum membiarkan Lin Moli selesai berbicara, Jiang Han tiba-tiba mengangkat tangannya, membentuk cakar elang dengan tangan itu. Dan daya isap yang tak ada habisnya dipancarkan dari telapak tangannya. Seketika, itu memetik Lin Moli dari tanah dan ke telapak tangannya. Pada saat itu juga, Jiang Han menggunakan satu tangan untuk dengan erat meraih otak Lin Moli. Tidak peduli bagaimana ranah surga Lin Moli berjuang, dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Pada saat itu,
Jiang Han menatap dingin ke arah orang-orang dari rumah Pangeran Qilin yang berlutut di tanah dengan wajah penuh ketakutan dan berkata, Tuan rumah Pangeran Qilin, Lin Moly, ditugaskan untuk memerintah Provinsi Azure oleh Pengadilan Kekaisaran. Namun, ketika dia menemukan sebuah makam misterius di Provinsi Azure, tidak hanya dia tidak segera melaporkannya kepada dinasti, dia bahkan secara pribadi membuka makam itu. Berencana untuk menyimpan harta dinasti untuk dirinya sendiri. Ini adalah kejahatan kematian, dan dia harus dipenggal sekarang. Petik 2. Tuanku, kasihanilah. Tuanku belas kasihan. Setelah mendengar kata-kata Jiang Han, wajah Lin Moly berubah menjadi ungu karena takut ketika dia mulai dengan keras memohon untuk hidupnya. Namun, Jiang Han bahkan tidak peduli padanya. Telapak tangannya tiba-tiba menggenggam, dan dengan keras, di depan banyak orang dari rumah Pangeran Qilin, ia menghancurkan kepala Lin Moly, penguasa rumah Pangeran Qilin, menjadi berkeping-keping. Tuanku belas kasihan, Tuan Kuir. Pada saat itu, semua orang dari mansion Pangeran Qilin di tempat kejadian mulai bersujud untuk hidup mereka dan mulai mengemis untuk hidup mereka. Mereka sangat takut bahwa mereka akan menerima akhir yang sama dengan Lin Moly. Karena di benua 9 provinsi, dinasti Jiang adalah satu-satunya bos, dan mereka adalah satu-satunya hukum. Tidak ada yang berani menyinggung mereka, karena selama kamu menyinggung mereka, hanya akan ada satu hasil. Kematian. Dengarkan semuanya. Mulai hari ini, Provinsi Azure akan langsung dikelola oleh dinasti Jiang aku. Kalian semua masih bisa melayani dinasti aku, tetapi jika ada di antara kamu memiliki jejak kesetiaan, di masa depan, kamu akan berakhir sama seperti bagaimana Lin Moly berakhir hari ini. Suara Jiang Han seperti guntur dan nadanya seperti es seperti dia dengan keras berkata kepada orang banyak. Kami bersedia melayani dinasti. Kami tidak berani setengah egois. Melihat itu, kerumunan mansion Pangeran Qilin bertindak seolah-olah beban berat telah terangkat ketika mereka bersujud dengan wajah penuh rasa terima kasih. Setelah itu, pasukan dinasti Jiang mengambil alih semua yang ada di istana Pangeran Qilin. Mereka benar-benar berencana untuk secara pribadi mengelola Provinsi Azure. Pada saat itu, di dalam istana yang sangat mewah di istana Pangeran Qilin, Jiang Han siap untuk pergi. Dia tampaknya berencana untuk pergi ke suatu tempat, dan di belakangnya, ada seorang pria tua dengan rambut putih dan abu-abu. Orang tua itu memiliki aura yang sangat kuat, jelas juga ahli alam surga. Tetapi di depan Jiang Han, dia tampak kecil dan tidak normal ketika dia bertanya dengan nada hormat, "Tuanku, semuanya diatur. Apakah kita pergi menyelidiki makam itu?" Petik 2. Tidak. Makam sudah di bawah kendali kami, jadi kami bisa pergi kapan saja. Petik 2. Di sisi lain, sejak aku tiba di Provinsi Azure sekarang, aku harus pergi mengunjungi seseorang. Nada bicara Jiang Han sedingin es seolah-olah tidak ada jejak emosi. Bahkan jika itu adalah seseorang dari klannya sendiri, dia bertindak sama. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemani kamu? Pria tua itu sepertinya tahu siapa yang akan dicari Jiang Han, jadi ia dengan cerdik meminta instruksi. Tidak perlu, aku sendiri sudah cukup. Jiang Han melambaikan tangannya, dan setelah itu, gelombang angin naik dan tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dia bahkan tidak meninggalkan satu helai pun aura, dan dia sudah menuju kemana dia ingin pergi.